Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya Dr. Rian di mata kuliah Text Mining. Kemarin kita sudah belajar tentang information extraction. Dan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang topik modeling atau pemodelan topik. Beberapa algoritma di dalam pemodelan topik yang paling sering dibahas adalah Latent Dirichlet Allocations atau LDA. Dan cara menerapkannya di dataset dunia nyata akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Pada kelas kali ini, Anda diharapkan mampu untuk memahami konsep-konsep dasar pemodelan topik. Dan selanjutnya menerapkan algoritma pemodelan topik yang menggunakan bahasa pemrograman seperti Python. Selanjutnya kita akan mengevaluasi kualitas model topik. Dan terakhir menerapkan pemodelan topik ke dalam berbagai domain seperti pemrosesan bahasa alami, pencarian informasi, dan juga analisis media sosial. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ada nggak sih yang tahu pemodelan topik itu apa? Pemodelan topik adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan topik yang terjadi dalam kumpulan dokumen. Ini adalah metode pembelajaran mesin tanpa pengawasan atau unsupervised learning yang secara otomatis mengidentifikasikan tema atau pola yang mendasari dalam kumpulan data. Dengan kita menganalisis kata dan frasa yang sering muncul bersama, pemodelan topik dapat mengekstrak wawasan yang bermakna dari data teks dalam jumlah yang besar. Tujuan utama dari pemodelan topik yang pertama adalah mengidentifikasi topik-topik laten. Menemukan tema atau subjek tersembunyi yang ada dalam koleksi-koleksi dokumen adalah tugas utama dari pemodelan topik. Selanjutnya, kita bisa mengatur dokumen dengan mengelompokkan dokumen-dokumen tersebut berdasarkan topik yang sama, sehingga akan lebih mudah untuk mengelola dan memahami kumpulan data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, yaitu kita bisa mengekstrak wawasan. Kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konten dan struktur korpus teks. Nah, ini halnya juga sama dengan mendukung tugas-tugas yang digunakan sebagai langkah pra-pemrosesan untuk tugas pemrosesan bahasa alami lainnya, seperti klasifikasi dokumen, ringkasan, dan juga pencarian. Pemodelan topik memiliki berbagai macam aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk pemrosesan bahasa alami. Kita bisa melakukan klasifikasi dokumen, meringkas, analisis sentimen, dan juga menjawab pertanyaan. Lalu pencarian informasi. Nah, kita dapat mengoptimalkan mesin pencari, sistem rekomendasi, dan juga penemuan pengetahuan. Selanjutnya adalah analisis media sosial. Dalam analisis media sosial ini, kita bisa mengidentifikasi tren, deteksi komunitas, dan juga penggalian opini. Dan selanjutnya ada analisis dokumen historis. Kita bisa melakukan penemuan topik, identifikasi tema, dan juga analisis temporal. Di bidang lain, yaitu bidang-bidang bioinformatika, seperti ontologi gen, pencarian literatur, dan juga analisis teks medias. Dan yang terakhir adalah pemasaran dan periklanan. Dengan melakukan segmentasi pelanggan, riset pasar, dan juga analisis konten, maka pemodelan topik ini bisa mudah sekali diterapkan. Pemodelan topik juga memiliki berbagai macam aplikasi di berbagai bidang. Contohnya misalnya klasifikasi dokumen, peringkasan, analisis sentimen, dan juga menjawab pertanyaan otomatis. Saat kita melakukan pencarian informasi, maka pengoptimalan mesin pencari, sistem rekomendasi dan penemuan pengetahuan dapat dilakukan dengan topik modeling. Lalu analisis dokumen historis ya dengan menemukan topik-topik, identifikasi tema dan analisis temporal. Sebelum kita memulai percobaan, kita perlu memahami beberapa pendekatan dan istilah dalam pemodelan topik. Yang pertama adalah korpus. Korpus adalah kumpulan dokumen teks. Korpus dapat berukuran sekecil beberapa email atau seperti ensiklopedia. Dan yang kedua adalah dokumen. Dokumen adalah satu unit teks di dalam korpus. Dokumen dapat berupa buku, artikel, email,
halaman, web, dan entitas tekstual lainnya. Yang selanjutnya adalah istilah-istilah atau frasa yang muncul dalam dokumen. Frasa ini adalah unit analisis dasar dalam pemodelan topik. Dan yang terakhir adalah topik, yaitu konsep abstrak atau tema-tema yang dimiliki oleh sekelompok dokumen. Topik adalah variabel laten yang disimpulkan dari data yang diamati. Topik sering direpresentasikan sebagai distribusi probabilitas atas kosakata istilah. Apa sih variabel laten? Variabel laten adalah variabel tersembunyi atau tidak teramati yang diasumsikan ada dalam sebuah model statistik. Dalam pemodelan topik, topik itu sendiri disebut variabel laten. Selanjutnya, di dalam topik modeling, model probabilistik seringkali ditemukan. Model ini adalah model statistik yang merepresentasikan ketidakpastian dengan menggunakan distribusi probabilitas. Algoritma pemodelan topik biasanya didasarkan pada model-model probabilistik seperti latent directed allocations atau LDA yang mengasumsikan bahwa dokumen dihasilkan dari campuran topik dan setiap topik adalah distribusi atas kata-kata. Jadi, LDA adalah model probabilistik generatif yang digunakan untuk pemodelan topik. LDA mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah campuran dari berbagai topik dan setiap topik adalah distribusi dari kata-kata. LDA adalah pilihan populer untuk pemodelan topik karena kesederhanaannya. Kemampuannya untuk menafsirkan dan juga keefektifannya dalam menemukan tema-tema membuat LDA ini paling banyak digunakan terhadap percobaan-percobaan eksperimen text mining, khususnya topik modeling. Karena LDA ini mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah campuran dari berbagai topik dan setiap topik adalah distribusi kata-kata, maka LDA ini menjadi pilihan populer untuk memodelkan topik dan memiliki kemampuan untuk menafsirkan pola-pola tersebut. LDA divisualisasikan sebagai model grafis di mana dokumen, topik, dan kata-kata direpresentasikan sebagai node. Dan proses generatif diwakili oleh panah. Perumusan matematis LDA melibatkan penggunaan distribusi probabilitas untuk memodelkan hubungan dokumen, topik, dan juga topik dengan kata-kata. Dengan kata lain, LDA membuat berbagai macam asumsi termasuk asumsi kantong kata dan juga asumsi independensi topik. LDA dapat diasumsikan atau divisualisasikan sebagai sebuah model grafis. Seperti yang kita lihat bahwa ada dalam model ini ada dokumen yang direpresentasikan sebagai lingkaran, lalu topik yang direpresentasikan sebagai kotak, dan juga kata-kata yang direpresentasikan sebagai segitiga. Selanjutnya, panah menunjukkan model generatif di mana dokumen yang dihasilkan dari topik dan model dihasilkan dari distribusi directed. Nah, kita akan melihat LDA ini sebagai inferensi dan juga training. LDA biasanya dilatih dengan menggunakan Gibbs sampling atau variational bias. Gibbs sampling adalah metode Markov chain Monte Carlo atau MCMC yang secara iteratif mengambil sampel dan distribusi posterior variabel laten. Variational bias adalah model inferensi perkiraan yang mendekati distribusi posterior menggunakan distribusi variasional. Selanjutnya, collapse Gibbs adalah varian dari Gibbs sampling yang meruntuhkan integrasi pada variabel laten sehingga menghasilkan algoritma yang lebih efisien. Nah, proses pelatihan ini melibatkan iterasi pembaruan distribusi dokumen topik dan juga topik ke kata sampai convergent. Matriks evaluasi pemodelan topik yang seperti apa sih? Nah, untuk mengevaluasi kualitas model topik, kita bisa memastikan model tersebut dapat memberikan hasil yang bermakna dan dapat diinterpretasikan. Beberapa metrik dapat digunakan untuk menilai kualitas model topik termasuk kerancuan, ukuran coherence, lalu evaluasi manusia, dan juga kemampuan interpretasi topik. Tantangannya adalah dalam melakukan pemodelan topik ini yaitu kita memprediksi kata-kata baru dalam data.
Karena ukuran koherensi menilai keterkaitan semantik kata-kata dalam suatu topik menjadi satu tantangan, di mana evaluasi manusia bisa memberikan kualitas-kualitas topik yang ditemukan itu akan lebih baik. Interpretabilitas topik mengacu pada kemudahan topik untuk dipahami dan juga dijelaskan. Selanjutnya, apalagi sih algoritma pemodelan topik lainnya? Nah, meskipun LDA ini adalah algoritma pemodelan topik yang populer, ada beberapa teknik lain seperti faktorisasi metrik non-negatif atau NMF. Adalah teknik dekomposisi matriks yang dapat digunakan untuk pemodelan topik. Selanjutnya ada proses hierarchical Dirichlet atau HDP, memungkinkan jumlah topik yang tidak terbatas sehingga cocok untuk kumpulan data yang besar. Nah, model topik yang berkorelasi memungkinkan adanya korelasi antar topik yang dapat berguna untuk memodelkan hubungan yang lebih kompleks. Model topik dinamis ini dapat menangkap perubahan temporal dalam topik dari waktu ke waktu. Lalu, apa tantangannya waktu kita melakukan eksperimen pemodelan topik? Pemodelan topik bukan hanya tanpa tantangan. Kelangkaan topik dapat terjadi ketika sebuah topik diwakili oleh sejumlah kecil kata atau ketika sebuah dokumen ditugaskan ke beberapa topik. Kelangkaan label dapat menjadi masalah ketika data berlabel yang tersedia untuk melatih model itu terbatas. Selanjutnya, kompleksitas komputasi juga dapat menjadi tantangan untuk set data yang besar. Interpretabilitas bisa juga jadi sulit karena topik tidak selalu mudah dipahami atau dijelaskan. Dan yang terakhir adalah terkait dengan kualitas datanya. Kualitas data dapat mempengaruhi hasil pemodelan topik karena ada noise, ada kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam data yang itu akan menyebabkan hasil-hasil yang tidak akurat. Nah, aplikasi pemodelan topik ini digunakan dari berbagai bidang. Misalnya klasifikasi dokumen dapat ditingkatkan dengan menggunakan model topik untuk mengidentifikasikan kategori-kategori apa yang relevan. Lalu, analisis sentimen juga dapat dimanfaatkan untuk pemodelan topik untuk memahami sentimen yang mendasar dari ekspresi dalam sebuah data teks. Dan selanjutnya apalagi? Selanjutnya ada sistem rekomendasi. Nah, sistem rekomendasi ini dapat menggunakan model topik untuk menyarankan item yang relevan dengan minat pengguna. Selanjutnya, analisis media sosial juga dapat menggunakan pemodelan topik untuk mengidentifikasikan tren, komunitas, dan juga opini. Yang terakhir, analisis dokumen historis juga dapat menggunakan pemodelan topik untuk menemukan tema dan pola tersembunyi dalam teks historis. Kedepannya, pemodelan topik ini menjadi area penelitian yang berpotensi dan juga beberapa tren dan teknik terbaru sedang dieksplorasi. Model topik ini berbasis pembelajaran deep learning sedang banyak sekali dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan interpretasi model topik. Pemodelan topik multimodal juga sedang diteliti untuk menggabungkan berbagai jenis data seperti teks, gambar, audio, yang nantinya seiring dengan bertambahnya ukuran dataset, pertimbangan-pertimbangan lain untuk pemodelan topik seperti privacy, bias juga banyak sekali dibahas dalam dunia penelitian. Pembelajaran deep learning telah merevolusi banyak bidang, tidak terkecuali pemodelan topik. Model pembelajaran mendalam seperti jaringan saraf tiruan atau RNN dan jaringan saraf konvolusi seperti CNN menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan ekspresif untuk pemodelan topik. Model-model ini dapat menangkap ketergantungan yang kompleks antara kata dan topik, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan mudah ditafsirkan. Selain itu, dengan model deep learning dapat juga menangani kumpulan-kumpulan data berskala besar, seperti penyematan kata atau metadata dokumen untuk meningkatkan kinerja. Nah, kita lihat beberapa konten. Ketika model topik menjadi kompleks dan canggih, kebutuhan akan AI dapat dijelaskan semakin penting. Model topik dapat dijelaskan bertujuan untuk memberikan wawasan ke dalam proses pengambilan keputusan model, sehingga lebih mudah untuk memahami mengapa topik tertentu ditugaskan ke dokumen tertentu.
Teknik seperti mekanisme ini menjadi perhatian bagaimana kita memvisualisasikannya dan membuat model lebih transparan dan dapat ditafsirkan. Model topik yang dapat dijelaskan sangat penting untuk membangun kepercayaan pada sistem AI dan memastikan bahwa sistem tersebut digunakan secara bertanggung jawab. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pemodelan topik ini teknik yang paling ampuh untuk menentukan atau menemukan tema dan pola laten dalam koleksi data teks yang besar. Tentunya dari kumpulan data ini kita akan menghitung term frekuensinya. Kata-kata apa yang sering muncul? Contohnya seperti di X, kita bisa melihat trending topik dengan kata-kata yang sering muncul sehingga itu yang menjadi minat kita untuk mencari informasi terkait. Nah, dengan memahami konsep-konsep utama algoritma, tantangan dan aplikasi pemodelan topik, kita dapat secara efektif menggunakan teknik ini untuk mengekstrak wawasan berharga dari data teks. Demikian pembahasan materi kita tentang topik modeling hari ini. Sampai bertemu di topik-topik selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Kuliah Teknokrat. Bye-bye.